Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamadi Anggia, NPM 1403101700060 akan menjelaskan tentang miscellaneous battery atau macam-macam baterai. Ini adalah konten atau outline-nya, yaitu ada baterai merkuri zinc, compound battery, baterai dengan air sebagai reaktan, sel standar, dan baterai cadangan. Zinc battery. Baterai alkali merkuri C adalah baterai elektrokimia yang tidak dapat diisi ulang dengan sel primer tertutup dengan kapasitas rendah, yaitu 0,05 sampai 15 ampere hour. Baterai merkuri menggunakan reaksi antara oksida merkuri dan elektroda zinc dalam elektrolit alkali. Dilihat dari strukturnya, baterai memiliki bahan aktif elektroda positif terdiri dari oksida merkuri dan 5-15% grafit halus yang dimurnikan lalu ditekan ke dalam wadah baja berlapis nikel. Kemudian ada serbuk zinc yang ditekan ke dalam penutup baja dan digabung atau diamalgamasikan. Yang ketiga ada separator, yaitu terdiri dari beberapa lapis kertas saring khusus tahan alkali. Pemisah dan elektroda zinc bubuk dibiarkan dengan larutan KOH dengan konsentrasi 40% yang dijenuhkan dengan zincate. Setelah perakitan, baterai disegel dengan menekuk tepi casing sehingga tepi casing mengisolasi dengan karet atau spacer plastik. Pada elektroda positif, terjadi pelepasan yang menghasilkan reduksi langsung oksida merkuri menjadi logam merkuri. Ini reaksinya. Lalu baterai merkuri zinc memiliki tegangan sirkuit terbuka atau OCV yang sangat stabil, yaitu 1,352 volt. Aplikasi baterai ini salah satunya sebagai alat bantu dengar dan peralatan serupa berukuran kecil, yaitu 8-10 mm. Namun kekurangan baterai ini adalah toksisitas senyawa merkuri. Lalu ada compound battery yang merupakan gabungan dua jenis elektroda berbeda, yaitu baterai konvensional dengan reaktan padat dan produksi reaksi, dan elektroda dengan reaktan gas atau cair, dan produk dari jenis yang digunakan dalam sel bahan bakar. Jenisnya yaitu ada metal air battery dan nickel hydrogen storage battery. Pada metal air battery atau terdapat logam yang mudah teroksidasi digunakan sebagai anoda, dan yang disebut elektroda berpori digunakan sebagai katoda dengan reaktan katoda, yaitu oksigen di udara. Contohnya adalah logam zinc yang merupakan elektroda negatif, biasanya dalam bentuk bubuk yang sangat tersebar. Ketika arus masuk, zinc larut secara anodik dalam larutan alkali pekat menurut persamaan reaksi oksidasi dari zinc tersebut. Lalu elektroda yang dibuat sesuai dengan prinsip elektroda oksigen dari sel bahan bakar alkali digunakan sebagai elektroda positif dalam baterai ini yang mengalami reaksi reduksi seperti ini. Lalu contoh lainnya ada iron air batteries
atau baterai besi udara. Reaksi yang terjadi pada baterai ini serupa dengan yang terjadi pada zinc air. Satu-satunya perbedaan adalah oksida besi menghasilkan Fe2O3 dan atau Fe3O4 yang merupakan produk akhir dari oksidasi besi anodik. Artinya baterai ini berdasarkan pada reaksi korosi besi. Selanjutnya ada jenis nikel hydrogen storage battery, di mana terdiri dari elektroda oksida nikel yang digunakan dalam baterai penyimpanan. Nikel kadmium alkali konvensional berfungsi sebagai elektroda positif. Lalu ada elektroda hidrogen dari baterai sel bahan bakar alkalin digunakan sebagai elektroda negatif. Selama pengisian, reaksi terjadi ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, gas hidrogen dievolusikan ke elektroda negatif selama pengisian. Diambil kembali ke dalam tangki dan disimpan di sana. Biasanya di bawah tekanan yang lebih tinggi, sampai dibutuhkan untuk discharge. Jumlah siklus pengisian dan pengosongan diulang baterai ini itu sangat tinggi. Selanjutnya ada baterai dengan reaktan air, diawali dengan konsep tumpukan volta, yaitu baterai listrik pertama yang tidak menggunakan oksidan yang ditambahkan secara khusus, memungkinkan terjadinya penemuan dekomposisi listrik atau elektrolisis air menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul air ini di dalamnya berfungsi untuk sebagai oksidan atau donor proton untuk evolusi hidrogen katodik. Efisiensi baterai ini rendah karena laju evolusi hidrogen pada elektroda perak rendah. Namun kemungkinan untuk menggunakan evolusi hidrogen dari air dalam reaksi penghasil arus katodik sangat menarik. Baterai ini memiliki dua elektroda logam, yaitu satu berfungsi sebagai anoda, pelarut, dan yang lainnya aktif katalitik seperti baja atau nikel sebagai pengumpul arus untuk evolusi hidrogen. Konstruksi sederhana ini tidak menggunakan bahan bubuk, separator, dan sebagainya. Reaksi ini menghasilkan arus dalam baterai, yaitu logam yang menghasilkan ion logam dan elektron. Ini dengan logam adalah logam terlarut, contohnya seperti zinc, magnesium, aluminium, atau litium, dan lain-lain. Selanjutnya ada sel standar yang merupakan representasi fisik dari unit satuan standar tegangan sekunder, yaitu nilai open circuit voltage sel standar. Sel standar ini berfungsi bukan hanya untuk menghantarkan arus, tetapi untuk menjaga tegangan konstan selama berbagai pengukuran dalam sirkuit kompensasi dan untuk menguji kalibrasi instrumen. Dalam sirkuit kompensasi dan untuk menguji kalibrasi instrumen biasanya untuk menggunakan pengukuran OCV baterai dan potensi elektroda. Diperlukan akurasi sebesar kurang lebih plus minus 1,0 mV. Sel standar Weston ini diusulkan pada tahun 1892, di mana sel disegel dalam bejana kaca berbentuk H dengan elektroda positif adalah merkuri yang bersentuhan dengan pasta kristal merkuri sulfat dan kadmium sulfat 8/3 H2O, dan elektroda negatif berupa amalgam kadmium 6-12% yang bersentuhan dengan kristal kadmium sulfat 8/3 H2O. Larutan kadmium sulfat jenuh digunakan sebagai elektrolit. Sel ini
memiliki OCP sebesar 1,01864 plus minus dengan ketepatan yang tinggi pada 20 derajat Celcius. Pengukuran yang kurang kritis dapat dilakukan dengan sel Weston tidak jenuh, di mana tidak ada kristal kadmium sulfat 8/3H2O yang digunakan, dan larutan kadmium sulfat jenuh diganti dengan larutan konsentrasi yang lebih rendah. OCP sel ini dapat bernilai 1,0192 volt, yang menjadi gambaran reproduksivitasnya yang lebih rendah. Lalu ada reserve battery atau baterai cadangan. Terdapat baterai primer yang sekali pakai dengan umur reaktan yang relatif aktif, di mana untuk meningkatkan umur simpan elektroda disentuh dengan elektrolit cair atau untuk diaktifkan. Baterai penyimpanan bermuatan kering diproduksi dan dijual tanpa elektrolit, dan ketika diisi dengan larutan elektrolit memungkinkan siklus yang lama. Lalu baterai cadangan dibedakan tergantung pada metode aktivasinya. Yang pertama ada manually activated reserve battery, yaitu diaktifkan dengan mengisi sebelum dioperasikan dengan larutan elektrolit cair, baik secara manual ataupun dengan perangkat pengumpanan tambahan. Yang kedua ada reserve battery with automatic electrolyte injection of electrolyte, di mana larutan elektrolit disimpan dalam wadah khusus di dalam baterai. Baterai dapat diaktifkan secara pneumatik dengan memecahkan membran khusus dengan cartridge yang meledak. Gas yang dilepaskan dari botol gas bertekanan tinggi menekan ampul elastis yang mengandung elektrolit yang menembus membran di leher ampul dan mengisi ruang elektroda. Selanjutnya ada reserve battery with molten electrolyte. Ini diaktifkan dengan perangkat untuk mengaktifkan baterai dengan meledakkan pemanas piroteknik yang dinyalakan oleh sekring, dan dengan demikian secara instan menaikkan suhu di atas suhu oleh elektrolit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.